wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Hari. Iya, Iya, pagi-pagi seperti ini apa kegiatannya? ya kalau jam segini ya kita mempersiapkan diri untuk beraktivitas ya. Iya, Utamanya di urusan keluarga dulu ya. Terus iya. baru kita lanjut ke diri kita untuk aktivitas yang biasa kita lakukan pagi hari. Gitu. Oke. Kemarin ada down ya, apa namanya, signal atau jaringan internet begitu ya, Bung Wendy. Iya, Menurut informasi itu connect apa FO dari Timika ke Tigi Deya ya, betul ya, Bung iya. Wendy ya. Hmm. Baik. Adanya ketidakstabilan pada jaringan internet ini apakah berdampak pada pelayanan ke warga, misalnya warga mengeluhkan pelayanan tersebut kemudian beralih ke yang lain begitu, Bung Wendy. Kalau melihat trennya beberapa hari terakhir, bagaimana? Ya kalau menurut saya ya itu ini opini ya, Pak. Iya, iya, opini. Sepengetahuan saya untuk penyedia layanan publik di Nabire ini yang berbasis jaringan 4G ada dua, yaitu saya sebut merek ya Bang, nggak apa-apa ya Bang. Mhm. Iya, Ada iya. Telkomsel dengan Indosat. Indosat ini baru-baru Mhm. saja kembali aktif. Dia memakai tower bersama kalau tidak salah ya. Jadi dia juga numpang di tower-towernya Telkomsel, Bang gitu. Jadi tapi tidak banyak Indosat ini. Dia Hmm, iya, iya. Indosat ini yang saya tahu juga dia juga menyewa jalur yang sama yang dipakai oleh Telkomsel. Jadi ketika terjadi bencana atau kedaruratan itu sama-sama hilang. Pun Hmm, pun 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 kalaupun ada layanan yang tersedia ketika terjadi bencana itu kemungkinan layanan paling mendasar yang membutuhkan kapasitas rendah misalnya telepon ataupun mungkin SMS ya. hmm, Kalau iya. internetnya nyala berarti kecepatannya diturunkan. Yang saya periksa kemarin itu kita Hmm. di 4G kita hanya dapat 1 Mbps kalau nggak salah itu jaringan Oh, Telkomsel. Jadi iya, hanya iya. untuk darurat saja. Itu pun berebutan. Hmm, Mereka menggunakan jalur backup mereka ketika jalur utama putus melalui sepengetahuan saya melalui wireless ke arah biak radio ya melalui radio jadi di hmm, beberapa titik itu di pulau mereka nyambung-nyambung dari sini ke arah biak kalau tidak salah kemudian hmm. iya itu mungkin dan satelit ada mereka Telkom punya satelit di sini Nabire yang besar ya yang piringannya besar tuh Iya. itu ya ada dia cuma ya mungkin tidak cukup juga melayani Nabire ini ketika terjadi Jadi kebencanaan tidak begitu. digunakan untuk darurat ya ketika Iya, ada iya. Mereka ada trouble. backup, cuma cuma tidak cukup kuat Hmm, kapasitas backup mereka untuk melayani apa kebutuhan warga Nabire ini yang iya, saat ini kita tahu sedang tinggi-tingginya mengenai data dan internet itu iya. telekomunikasi gitu, Bang. Jadi Kita ajak ini gimana ya Bang? Bung Wendy ya, nanti pendengar yang mau gabung nanti bisa langsung telepon, tanya-tanya dengan Bung Wendy. Oke, dilanjut Bung Wendy. Ini kemudian jalur backup ini seharusnya mereka memiliki jalur cadangan lain selain yang kapasitasnya juga sama dengan kapasitas utama mereka. Misalnya jalur fiber juga, namun jalurnya apa? Dia memutar jalur cadangan lain. Diversifikasi ini infrastruktur cadangan utama mereka harus ada cabang lain. Misalnya dari Nabire ini ke Timika lewat DIY. Kalau itu terjadi longsor atau kebencanaan putus, dia punya jalur utama lain, misalnya dari Nabire ke arah Manokwari terus ke Mhm. Sorong. Namun beberapa waktu lalu Itu kabarnya bisa, kan putus itu ya. sangat memungkinkan ya Bung Wendy ya. Itu menjadi standar utama Bang penyedia layanan Mhm. publik itu dia punya jalur backup. Kalau di Jawa kita istilahnya tuh jalur ring memutar dia ada cadangan A ke kiri, cadangan B ke kanan. Jadi Mhm. ketika cadangan A, misalnya dulu saya pernah di Malang itu, Malang Surabaya putus total, satu kabel digunting warga, mungkin dikira tembaga ya ternyata Iya, fiber. iya, Mereka iya. memutar lewat lewat kalau tidak salah jalur jalur selatan ringnya, dia putar jalur jalur selatan. Nah, jadi ada jalur utama juga tapi cadangan dia muter lewat jalur selatan
lewat Blitar ke arah pantai selatan di Jawa Timur itu. Jadi tetap terhubung, Bang. Gitu. Iya. Baik, itu Ya, memungkinkan ya Bung Wendy ya. Jadi ya untuk itu memungkinkan. mengantisipasi Iya, seperti yang kita alami terus-terusan ini ya iya beberapa benar. waktu belakangan ini. Kenapa fiber optik Bung Wendy? Apa punya keunggulannya? Kalau fiber optik itu ini solusi yang terbaik ya untuk saat ini karena dia kecepatannya itu kecepatan cahaya. Kita tahu fiber optik ada cahaya, kecepatan cahaya itu kecepatan tertinggi yang saat ini ada. Dia delay-nya rendah, Bang. Cuma ya itu dia harus berbentuk cahaya yang untuk wujud fisiknya dia memang harus di dalam bentuk selongsong ya, selongsong yang dilindungi dengan penguat yang diperkuat gitu. Kalau yang di daerah keras mungkin penguatnya lebih tebal. Kalau yang ke rumah-rumah ini kita kan layanan wifi ini juga fiber juga, cuma kan penguatnya hanya satu kawat tetapi cukup gitu. Untuk jaringan wireless kita atau wireless itu kan ada delay atau semacam dari kita memancar dan menerima itu ada jeda waktu untuk wireless memancar. Baik itu wireless terestrial darat atau wireless ke satelit. Satelit juga kita wireless. Jadi ada kirim dan terima dan kirim lagi dan terima. Itu delay, Bang. Iya. Bung Wendy, ketika warga ingin terlayani dengan baik ya, apalagi internet ini sudah menjadi bagian yang penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai keperluan begitu ya. Iya. Apa kendala untuk warga ketika mereka harus mengakses internet dengan kecepatan tinggi ini? Apalagi kalau itu di penurunan kualitas gitu atau down itu. Oh iya. Beberapa waktu lalu yang terjadi gangguan, sempat terjadi lonjakan permintaan warga Nabire untuk layanan pengganti yang lebih yang sepadan dengan layanan utama yang terganggu ini. Mereka mencari ini, Bang, internet lewat satelit yang yang sedang ini ramai gitu. Starlink ya. Iya, Starlink benar, Bang. Starlink. Mereka mencari itu karena Starlink ini kan sepengetahuan kita sudah dia merupakan teknologi terbaru melalui satelit dengan orbit yang rendah sehingga kecepatannya bisa tinggi dan delay yang kecil gitu. Itu solusinya yang tepat memang ketika terjadi kebencanaan, kedaruratan begini. Iya. Ya. Baik. Gimana? Kami ajak Anda pendengar yang ingin bertanya silakan 0984220074 0984220074 bersama narasumber saya Bung Wendy, salah satu pemerhati komunikasi, teknologi komunikasi ya di Kota Nabire. Ya. Ketika warga ini membutuhkan kecepatan pelayanan yang prima begitu ya Bung Wendy. Ya. Apakah punya ini ya pemikiran atau cadangan begitu, misalnya pakai yang sudah berlangganan, kemudian mengambil inisiatif dengan yang lain begitu, Bung Wendy? Ya, kalau menurut saya sih, kalau dia merasa bahwa komunikasi merupakan hal yang penting, dia harus punya cadangan yang lain ya, Bang ya. Utamanya misalnya perusahaan atau perkantoran gitu ketika menjadi hal yang wajib bagi perusahaan atau perkantoran dia untuk melakukan komunikasi data yang rutin, misalnya setiap jam memberikan laporan itu dia harus punya cadangan lain atau dia harus segera mengambil keputusan untuk mencari solusi lain itu, yaitu salah satunya ya Starlink ini. Kemarin waktu putus itu saya sempat bantu banyak lonjakan permintaan sampai seperti ini baku rampas kalau istilahnya Papua itu baku rampas iya gitu iya. Saya dengar sempat kosong juga ya stok karena banyak toko yang kemudian menyatakan habis. Iya benar. Ternyata orang Nabire juga banyak duit ya. Ya untuk hal-hal yang mendesak saya rasa nggak apa-apa sih Bang, worth it lah Bang ya. Iya. Ya lagi pula layanannya kan tidak mahal, dia punya harga per bulannya dia tidak mahal ya. Untuk kecepatan 200 Mbps itu kurang lebih ya 500-an itu dalam kota. Kalau yang 300 Mbps itu 700 800 gitu. 700 800. Worth it Bang itu untuk 3-4 rumah gitu sangat. Oh boleh ya. Iya, join begitu ya.
ya disarankan join bang kan apa kecepatannya kan berlebih ini bang. Iya, Kita betul. layanan internet di Nabire yang melalui kabel fiber rata-rata mereka hanya menjual di 10, 20 dan 30 Mbps. Nah, Mm, itu tidak kalau ini kurang Bang kalau untuk apa kebutuhan keluarga yang orangnya isi 10 gitu atau 5 aja sudah tidak cukup Bang. iya, Gitu. baik. Jadi 200 Mbps itu sudah begitu kencang ya, Bung Wendy. Ya, Iya, sudah dan sangat bisa untuk mencukupi Bang. dimanfaatkan oleh keluarga dengan kerabat-kerabatnya begitu. Iya, kalau saran saya sih urunan sih Bang, beberapa rumah urunan gitu wah, sudah aman sudah. Iya. Zaman kita zaman digital ya Bung Wendy ya, semua serba online, semua serba apa layanan-layanan yang digital begitu ya. Kalau untuk UMKM yang sudah merambah pada apa layanan layanan online ini juga harus mulai memikirkan ya bagaimana mengantisipasi hal-hal yang terkadang kita hadapi begitu ya Bung Wendy. Iya, beberapa UMKM kemarin mereka terkendala. Saya kan juga menyediakan jasa rental harian Starlink, Bang, tapi Hmm. untuk kebutuhan yang mendesak dan jumlah saya cuma terbatas sekali. Waktu itu dipinjam oleh institusi sekolah mereka dan dinas mereka ada kebutuhan untuk ulangan ANBK Iya, dan tidak ada internet sama sekali mereka pinjam di saya menyewa ada institusi apa dinas yang komunikasi Zoom dengan pusat mereka menyewa. Nah, kalau apa UMKM ada juga bang yang satu lagi tuh ini mereka usaha jual beli pulsa bang kan iya, putus tuh. Nah usaha listrik utamanya ketika lampu dia mati dan membeli token listrik dan tidak tersedia penjualnya bilang nggak bisa ya otomatis putus listriknya bang. hmm, Nah dia harus punya jaringan untuk apa cadangan untuk transaksi jual beli itu. iya, Iya. oke. Ya, Bung Wendy, kenapa di jalur yang sama begitu ya ada kendala atau persoalan misalnya terputus atau di laut itu dia juga sama sampai-sampai warga menyatakan atau menyampaikan opini ya atau gurauan Ya, begitu ya, dimakan ikan begitu ya ya. seperti itu. Apa namanya ini jadi persoalan yang eh, sama begitu di waktu-waktu yang lalu juga seperti itu begitu. Iya, iya, iya. Artinya ini masalah yang ini ya apa berulang kali begitu Bung Wendy. Tidak di Nah, ini ya di iya, daerah iya. lain Jayapura, Serui atau mana-mana Merauke Eh, begitu apa iya, Manokwari gitu ya tidak terkendala. ya. Kenapa tidak sama begitu Bung Wendy? Begini bang, apa infrastruktur ini kan kita taruh ya atau kita pasang itu di alam ya bang, artinya di daerah di alam, artinya di tanah bisa ditanam di tanah, dihamparkan di laut Hmm, atau ditanam di sepanjang jalan menuju ke tujuan, misalnya ke Deiyai dan Timika. Nah, kalau kita berbicara tentang alam, nah itu kuasa alam bukan kuasa kita, Bang. Kalau iya, yang misalnya tadi yang kemarin kan tentang gempa, longsor itu kan di luar kuasa kita, Bang. Ya itu nggak bisa kita lawan. Kemudian yang di laut itu kan kabel fiber itu dia apa selongsongnya itu tebal, tebal sekali, Bang. hmm, Namun itu tidak ditanam di di dalam laut. Mereka hanya dihamparkan saja di laut setahu saya memang ya. iya, Nah, itu. Kalaupun mungkin ditanam tidak dalam. Kapalnya hmm, kan hanya seperti menggaris saja atau menggaris terus kabelnya dibenamkan atau mungkin ada juga yang hanya dia dihamparkan di permukaan laut yang kedalamannya 500 meter, macam-macam variasinya, ada yang berkilo-kilo. iya, Nah, uh, dugaan saya pribadi sih, yang melihat foto dari kabel fiber itu sepertinya dia bergesekan karena terlalu sering ditarik oleh jangkar kapal, Bang. Kalau hmm, tebakan saya sih, iya. atau iya, iya, atau arus laut yang terlalu Atau keras di bawah, dia iya bergesek, bergerak ya. Bang. Iya, Hmm, betul, Bang. Dia kan oke, sampai terkelupas itu, Bang. oke, Itu baik. tidak bisa kita cegah ya kayak faktor alam itu. Hmm, Itu tidak bisa kita cegah dan memang Indonesia ini kan sangat luas kalau saya bilang, Bang. iya, Kita dari Nabire mau ke Jakarta itu butuh 5 jam seperti kita mau ke luar negeri. Jadi faktor alam ini ketika kabel
infrastruktur itu ditarik dari satu titik, misal dari Jakarta ke Papua, itu kan faktor alam pengganggunya banyak. Kebetulan yang kedua, Nabire ini di daerah rawan gempa, Bang. Nah, itu tadi kita nggak bisa, tanah Baik. digoyang, kabelnya putus gitu. Iya. Iya. Baik, Bung Wendy, untuk apa eh, pemanfaatan layanan internet ya bagi warga masyarakat ini kami juga apa namanya mendukung UMKM gitu ya, bagaimana Iya. mereka bisa survive, bisa berkembang. Ini kan tidak bisa jauh-jauh dari digital begitu. Ada saran atau pesan dari Anda? Kalau untuk UMKM saya rasa ya itu tadi, mereka harus memiliki jalur komunikasi cadangan atau telekomunikasi cadangan, kalau dia juga sudah mulai cukup besar, atau dia urunan di beberapa rekan UMKM tadi. Hmm. Ya, kalau dari sisi pemerintah ya baiknya pemerintah memberikan bantuan juga sih mengenai komunikasi ini yang dirasa penting ini, Bang. Kalau Iya, yang sepengetahuan saya, Pemprov Papua Tengah sudah memberikan bantuan internet di beberapa titik ya. Titik di lokasi umum di Nabire itu ada internet gratis kabarnya itu. iya, iya, Dari Dinas betul, Kominfo Provinsi Papua Tengah. Itu sudah bentuk yang sangat baik sekali. Namun betul. ya mungkin diperbanyak lagi titiknya, Bang. Itu saja Oke, saran saya. baik, baik. Bung Wendy, nanti kapan-kapan kami ajak Anda bersama pihak terkait ya untuk membicarakan hal yang sama lebih intensif lagi. Ya, Terima kasih, selamat pagi Bung Wendy, terima selamat kasih kembali. beraktivitas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bung Wendy, salah satu pemerhati komunikasi ya di Kota Nabire. Ya.